Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin, aku Agus Nur Salim. Dalam video kali ini, aku akan membahas terkait materi arbitrase ya, sengketa atau alternatif penyelesaian sengketa, dan fokus pada arbitrase yang berdasarkan pada apa yang sudah kami pelajari. Pertama kita pahami dulu apa itu namanya sengketa. Sengketa itu pada dasarnya adalah perselisihan antara dua belah pihak atau lebih yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan atau pelanggaran hak gitu. Biasanya sengketa ini lahir dari hubungan perjanjian, terutama dalam konteks bisnis, perdagangan, dan juga investasi gitu. Nah, ketika sengketa terjadi, tidak semua harus dibawa ke pengadilan. Disinilah muncul konsep yang namanya alternatif penyelesaian sengketa atau APS, yang dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa. APS ini adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak, jadi sifatnya lebih fleksibel gitu dan tidak seformal di pengadilan. Bentuk-bentuk APS itu ada beberapa teman-teman. Yang pertama ada namanya konsultasi, negosiasi, kedua negosiasi, ketiga itu namanya mediasi, keempat namanya itu konsiliasi ya, konsiliasi. Kelima ada namanya penilaian ahli, dan keenam itu yang akan kita bahas yaitu arbitrase. Nah, arbitrase itu adalah penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan, yaitu berdasarkan perjanjian yang tertulis itu, di mana para pihak sepakat menyerahkan sengketanya kepada arbiter gitu. Nah, yang membedakan arbiter dengan APS lain itu adalah arbiter itu memutus teman-teman, bukan sekedar membantu. Hakikat arbitrase itu ada beberapa poin yang penting gitu. Pertama, diselesaikan di luar pengadilan atau disebut dengan non litigasi gitu. Diputus oleh arbiter, yang dimana putusan itu final dan binding ya, final dan mengikat, serta bersifat rahasia kalau dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. Ya, jelas berbeda. Kalau APS itu fleksibel teman-teman dan tertutup, sedangkan litigasi itu formal dan terbuka. Selanjutnya, dalam arbitrase ada yang namanya perjanjian arbitrase. Ini penting karena tanpa perjanjian ini, arbitrase itu tidak bisa dilakukan. Perjanjian arbitrase itu ada dua bentuk teman-teman. Yang pertama namanya itu pactum de compromittendo, yaitu kesepakatan yang dibuat sebelum sengketa itu terjadi. Nah, biasanya dicantumkan dalam kontrak. Kedua, itu ada namanya akta kompromis, yaitu kesepakatan yang dibuat setelah sengketa terjadi. Kemudian ada prinsip penting, yaitu prinsip yang namanya separability gitu, atau apa namanya ini pemisahan enaknya. Artinya klausul arbitrase tetap berlaku gitu teman-teman, walaupun perjanjian pokoknya itu batal atau berakhir. Jadi klausul ini berdiri sendiri. Dalam praktik arbitrase ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, pilihan hukum. Para pihak bebas menentukan hukum apa yang dipakai gitu. Kedua, tempat arbitrase biasanya ditentukan berdasarkan kenyamanan dan kesepakatan. Ketiga, pemilihan arbiter bisa dipilih langsung oleh para pihak atau melalui lembaga arbitrase. Keempat, bahasa yang digunakan juga bisa disepakati bersama oleh para pihak. Dalam konteks Indonesia, ada lembaga seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI, dan juga Badan Arbitrase Syariah Nasional, sedangkan atau disebut dengan Basyarnah. Sedangkan secara internasional ada namanya International Chamber of Commerce dan Singapore International Arbitration Center. Putusan arbitrase internasional juga diakui melalui Konvensi New York ya 1958 yang memungkinkan putusan asing bisa dieksekusi di Indonesia. Kemudian, dalam hukum acara arbitrase, prosesnya dimulai dari permohonan arbitrase yang harus memuat identitas para pihak, duduk perkara, dilakukan pemeriksaan oleh majelis arbitrase, hingga akhirnya keluarlah namanya putusan. Yang perlu digarisbawahi ini, putusan arbitrase itu sifatnya final dan mengikat, jadi tidak bisa banding seperti pengadilan. Selain itu, dalam arbitrase juga ada pengaturan terkait kriteria arbiter hak ingkar jika arbiter itu dianggap tidak netral, hingga biaya arbitrase yang biasanya dibebankan kepada pihak yang kalah. Terakhir, namanya kita juga belajar tentang strategi dalam menghadapi sengketa. Ada dua pendekatan teman-teman.
Pertama, strategi preventif yaitu mencegah sengketa sejak awal, misalnya dengan membuat klausul arbitrase yang jelas, termasuk pilihan hukum atau namanya hukum dan forum gitu. Kedua, strategi represif, yaitu ketika sengketa sudah terjadi, diselesaikan melalui tahapan seperti negosiasi, mediasi, hingga arbitrase dan eksekusi putusan. Sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa arbitrase itu merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, fleksibel, rahasia, dan memberikan kepastian hukum karena putusannya bersifat final dan mengikat. Itu yang membuat arbitrase banyak digunakan terutama dalam dunia bisnis. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.